Dalam buku yang berjudul Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Detrandes Atang Abdul Hakim MA dan Detrandes Jaih Mubarak, ini mengenai Islam dalam wacana agama-agama. Ya, dalam studi keagamaan sering dibedakan antara kata religion dengan kata religiosity. Kata yang pertama, religion, yang biasa dialih bahasakan menjadi agama, pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja yang mencerminkan sikap keberagamaan atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, religion bergeser menjadi semacam kata benda. Ia menjadi himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Nah, proses pembukuan ini berlangsung antara lain melalui proses sistematisasi nilai dan semangat agama, sehingga sosok agama hadir sebagai himpunan sabda Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci dan literatur keagamaan karya para ulama. Nah, dalam Islam umpamanya telah terbentuk ilmu keagamaan yang dianggap baku seperti ilmu kalam, fikih, dan tasawuf yang akhirnya masing-masing berkembang dan menjauhkan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan religiositas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Istilah yang lebih tepat bukan religiositas, tetapi spiritualitas. Spiritualitas lebih menekankan substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan. Biasanya, orang-orang yang merespon agama dengan menekankan dimensi spiritualitasnya cenderung bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai luhur keagamaan, meskipun berada dalam wadah agama lain. Sebaliknya, ia merasa terganggu oleh berbagai bentuk formalisasi agama yang berlebihan, karena hal itu dinilainya akan menghalangi berkembangnya nilai-nilai moral dan spiritual keagamaan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kebenaran agama bukan hanya pada dataran eksoterik, melainkan juga pada dataran esoteris. Kebenaran dapat diperoleh dari dua sisi, yaitu kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Secara filosofis, kebenaran yang sebenarnya adalah satu, tunggal, dan tidak majemuk, yakni sesuai dengan realitas. Tetapi pencapaian kebenaran pada setiap orang berbeda. Dalam konteks agama, semua agama Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, termasuk aliran kepercayaan, ingin mencapai realitas tertinggi, the ultimate reality. Kristen dan Islam menerjemahkan realitas tertinggi sebagai Allah dengan pelafalan yang sedikit berbeda. Yahudi sebagai Yehova, juga dengan keyakinan yang lain. Ini berarti bahwa yang dikejar sebagai realitas tertinggi itu sebenarnya adalah satu. Sisi kedua adalah sisi sosiologis. Ditinjau dari sisi sosiologis, proses pencapaian dan penerjemahan realitas tertinggi membuat klaim tentang kebenaran menjadi berbeda. Islam mengatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Begitu juga Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan mengatakan demikian. Padahal perbedaan yang terjadi secara hakiki bukan terletak pada realitas tertinggi. Disinilah mulai timbul konflik kebenaran, baik ekstra agama maupun intra agama. Dalam Al-Quran terdapat tuntunan yang banyak membicarakan realitas tertinggi yang menunjukkan bahwa ia secara filosofis tidak menerima kebenaran selainnya. Namun di sisi lain, sosiologis, ia juga dengan sangat toleran menerima kehadiran keyakinan lain. Lakum dinukum waliyadin. Di samping itu, para pemikir muslim cenderung moderat dan sangat toleran.
Atas dasar dua kebenaran tersebut, sebaiknya realitas tertinggi dijadikan ugeran atau patokan. Jika realitas tertinggi pada hakikatnya adalah satu, maka secara otomatis prinsip-prinsip filosofis yang digunakan semua agama adalah juga satu. Yang sebaiknya dipertahankan bukan simbol agama, melainkan kebenaran yang sebenarnya dikejar oleh setiap agama. Bambang Sugiharto mengumpamakan agama era postmodern sebagai durian jatuh. Berakhirnya perang dingin dan kacaunya kiblat nilai menyebabkan agama dijadikan sebagai primadona baru peradaban yang menjanjikan. Di sisi lain, kenyataannya bagaikan kejatuhan durian di kepala. Ia pusing dan oleng karena terlalu banyak dibebani harapan postmodern. Di satu sisi, diharapkan tampil membawa kearifan atau pemecahan persoalan, sedangkan di sisi lain, ia tampil sebagai salah satu penyebab persoalan. Masih menurut Bambang Sugiharto, tantangan yang dihadapi setiap agama sekarang ini sekurang-kurangnya ada 3. Pertama, dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai disorientasi nilai dan degradasi moralitas, agama ditantang untuk tampil sebagai suara moral yang otentik. Kedua, agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme, mengolahnya dalam kerangka teologi baru dan mewujudkannya dalam aksi-aksi kerjasama plural. Ketiga, agama tampil sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Agama seringkali muncul ke permukaan. Sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain seringkali merupakan ungkapan yang tidak didasari akibat ketegangan dalam tubuh agama itu sendiri. Kedua, paham tentang kemutlakan Tuhan juga memudahkan orang untuk mengidentikan kemutlakan itu dengan kemutlakan agamanya. Ketiga, keyakinan bahwa segala tindakan seperti di atas akan dibalas Tuhan dengan pahala, menyebabkan kekerasan terhadap pemeluk agama lain justru dianggap sebagai bagian dari keutamaan moral. Suatu ironi yang bukan saja kontradiktif melainkan juga berbahaya, baik bagi pemeluk agama lain maupun agamanya sendiri. Sebab agama yang terus-menerus tampil bertentangan dengan nurani manusia akan kehilangan kredibilitasnya. Keempat, dengan naik daunnya posisi agama dalam konstelasi peradaban kini, agama pun menjadi rawan ditunggangi kepentingan politik, ekonomi, dan kultur kelompok-kelompok tertentu ataupun pribadi. Jika ini terjadi, agama yang pada awalnya diharapkan menjadi terapi bagi kemelut modernitas justru akan semakin dirasa sebagai penyakit yang berbahaya. Gagasan di atas menggambarkan agama yang berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, agama diharapkan menjadi problem solver terhadap situasi yang diakibatkan oleh modernitas atau teknik. Sedangkan di sisi lain, konflik antar agama, bahkan intra-agama, belum berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tripologi keberagamaan. Komarudin Hidayat, meskipun menyebutnya sedikit asal-asalan, menjelaskan tipologi sikap keberagamaan, eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme. Kelima tipologi ini masing-masing tidak terlepas atau terputus dari yang lain dan tidak pula bersifat permanen, tetapi lebih dekat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan. Eksklusivisme melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Agama lain sesat dan wajib dikikis atau pemeluknya dikonversi karena baik agama maupun pemeluknya dinilai terkutuk dalam pandangan Tuhan. Inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. Pluralisme berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris atau dakwah dianggap tidak relevan. Eklektivisme adalah sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik. Yang terakhir, universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya karena faktor historis antropologis, agama kemudian tampil dalam format plural. Di negara kita, Indonesia, kelihatannya umat Islam masih didominasi pandangan eksklusivisme. Hal ini, di satu sisi,
dipandang wajar karena warisan historis tentang persentuhan Islam Kristen, terutama peran salib, ya. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan format-format lain sebagai alternatif wajah keberagamaan Islam di Indonesia.